karena kehadirannya dianggap tidak hanya mengusir, pria yang belakangan diketahui bernama Bitner Sianturi juga membuktikan ucapannya. Dia menggugat Sumarno ke Pengadilan Negeri Magetan sebesar 500 juta rupiah karena kehadirannya dianggap mengganggu perekonomian warga sekitar, termasuk dagangan istrinya. Sidang perdana gugatan terhadap Sumarno pun digelar Rabu. Sebagai bentuk solidaritas, ribuan tukang sayur kemudian mendatangi Pengadilan Negeri Magetan. Mereka meminta gugatan ratusan juta rupiah yang dilayangkan terhadap Sumarno dibatalkan. Ada 400 juta, ada yang 500 juta. Jalan rusak silumur baiki. Kita bebas Pak, berdagang di mana-mana ada pedagang sayur keliling. Padahal di desa Pusu ada larangan nggak Pak? Nggak ada, perdes yang melarang nggak ada. Perdes dimanapun nggak ada yang melarang orang jualan sayur. Warga Pusu sendiri seperti apa? Kalau warga seperti itu tanggapannya mendukung, tambah merasa terbantu dengan pedagang sayur keliling itu. Soalnya dia menyingkat waktu ke pasar, ke apa. Soalnya Pusu kan agak di pedagang. Menganalisa sebuah persidangan yang menurut aku cukup membagongkan yang terjadi di Pengadilan Negeri Magetan, di mana ada dua orang pedagang sayuran keliling atas nama Marno dan juga Wiryono ini dituntut 500 juta rupiah oleh Bitner Sianturi yang dia ini ngerasa keberatan dan merasa dirugikan karena jualan dari istrinya yang merupakan pedagang sayuran di wilayah tempat dilewati kedua pedagang sayur keliling ini merasa dirugikan. Lantas apakah hal yang wajar gitu ya kalau efek persaingan bisnis seperti ini ngerasa bahwa dirinya itu dizolimi? Kita akan coba bahas lebih detail karena Bitner Sianturi ini kan kesannya kayak paham banget soal hukum. Pada saat dia viral videonya yang maki-maki tersebut, kamu itu sudah saya laporin loh, masih aja ngeyel gitu ya, kamu ngezolimin saya, dengan kata-kata yang kesannya dia adalah korban. Ternyata aku cross check, dia adalah seorang dugaannya gitu ya, seorang oknum wartawan, dan permasalahan yang dimiliki oleh Sianturi ini sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Sudah ada kayak kesepakatan begitu dan itu menjadi salah satu alibinya. Coba kita bahas dulu sebelum kita simak berbagai macam keterangan di sini. Kita awali adalah kronologi awal yang terjadi di Desa Pusu, Mauspati, Magetan. Dan di sini pada saat itu ada pedagang sayuran lagi melayani pelanggannya. Tiba-tiba si penggugat ini memvideokan dan memberikan kata-kata yang luar biasa mengerikan. Itu orang lain nggak boleh cari makan di sini. Emang kampung mana? Siapa yang mengasih? Kamu masuk mana-mana, kamu seluruh. Emang lu siapa raja di sini? Saya nggak mengatur. Kamu masuk keluarga sini. Siapa Kamu yang cari makan, ha? Kamu nggak di mana-mana. Kamu lah udah dilapor ke pengadilan, kamu masih ngayal. Kamu jagoan di sini. Kamu tahu Setelah itu ya, sambil ditunjuk-tunjuk, direkam, ditunjuk-tunjuk. Kamu itu sudah saya laporin ke pengadilan loh, masih aja ngeyel di sini gitu. Ya akhirnya kemarin di hari Rabu 5 Februari 2025 sidang perdana mereka sudah digelar. Ini adalah sidang perdata dengan dua orang yang dilaporkannya adalah Marno dan Wiryono. Mereka ini adalah pedagang sayur keliling yang pakai mobil pickup. Tetapi yang tidak kalah membagongkan lagi, Bitner Sianturi ngerasa bahwa istrinya kan yang jualan ya sebagai pedagang sayur di kawasan tersebut, ngerasa dirugikan totalnya itu adalah 540 juta rupiah sejak 3 tahun lalu. Karena sejak 3 tahun lalu tersebut sebenarnya sudah ada surat perjanjian agar mereka tidak boleh lagi jualan di situ. Oke, video berikutnya adalah tahapan pada saat si pedagang sayuran yang keliling tersebut masih dimaki-maki, dikata-katai, terus juga diberikan kata-kata yang pedas gitu, dia langsung meninggalkan area tersebut, nggak mau cari masalah. Salut adalah pada saat dia ditunjuk-tunjuk, tapi dia tidak melawan begitu. Aku tahu dia pasti udah nahan kesel gitu, seandainya gitu, itu nggak di area publik, seandainya itu adalah di area hutan, apakah yakin orang yang rekam dan nunjuk-nunjuk ini berani melakukan hal seperti itu? kamu namanya keadilan dicolin biar kamu tahu. Baru ya? Hah? Jangan kamu gitu, kamu tak perlu makan. Orang pun cuma perlu cari makan. Jangan suka hati kamu. Akhirnya ditinggalin nyetir gitu aja. Pengadilannya. Oke. Kamu itu kan kamu jagoan. Kamu siap-siap di pengadilan ya, kamu tunjukin kamu jagoan.
Bagi aku pribadi, kalau kita ngelihat secara aturan ya, kayaknya tidak ada aturan dari negara atau bahkan pemerintah setempat yang melarang bahwa kalau ada warung kecil itu nggak boleh yang namanya pedagang asongan lewat. Sama aja kayak Alfamart sama Indomart, itu kan berhadap-hadapan. Habis itu ada warung-warung kelontong lainnya. Aku rasa ini murni adalah pure persaingan bisnis. Jadi kalau untuk Bitner Sianturi ya mohon maaf nih ya, untuk istri Anda, kalau masyarakat di situ agar beli jualannya di sana, ya harus ditingkatkan banyak hal strateginya. Apakah kualitasnya, apakah mau main harga, ataukah mau main servis yang lainnya. Kalau mau dimonopoli seperti itu, bagi aku unik. Apakah mungkin gitu ya? Kita lihat dari sudut pandangnya Bitner Sianturi. Apakah mungkin di sana ada kayak pungutan khusus di wilayah tersebut bahwa orang-orang yang jualan di situ harus ngebayar di sana? I don't think so itu yang terjadi, karena menurut warga yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini adalah dari warga desa Pesu, Maus Pati, Magetan, itu pun juga melakukan aksi orasi teman-teman hari ini. Mereka ini mengatakan hal bahwa kami warga Pesu tidak keberatan dengan pedagang sayur keliling. Coba kita simak cuplikannya berikut ini pada saat mereka malah mendukung pedagang sayuran yang dilaporkan oleh Sianturi tersebut. Pada intinya, seluruh warga desa Pesu tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan dengan adanya kehadiran para pedagang kaki lima yang lewat. Oke. Warga desa Pesu tidak keberatan dengan pedagang sayuran yang lewat. Ini kan aneh gitu kan ya. Kenapa? Ini kan kayak kompetisi aja. Tapi kita coba simak dari dua belah pihak. Gimana statement dari Bitner Sianturi yang dia ini kok bisa mengklaim bahwa dia dirugikan sekitar 540 juta selama 3 tahun terakhir. Yang dia sampaikan dalam wawancara ini, yang bagian pertama dia bilang bahwa saya itu tidak melarang seluruh pedagang asongan atau pedagang sayuran, tapi khusus hanya untuk 2 orang pedagang sayuran tersebut atas nama Marno dan Wiryono, karena mereka sudah ada kesepakatan dengan saya adalah sejak 3 tahun lalu. Oke, maksudnya gimana? Coba kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Kami tidak pernah berdagang dengan dua lain. Isu saya sama sekali tidak. Itu tertulis dan ada bukti bahwa saya tidak pernah melarang. Dan pedagang yang saya maksud adalah orang yang menggunakan sepeda motor. Yang saya maksud adalah pedagang yang menggunakan pickup, 2 orang ini, tidak yang memakai sepeda motor, Marno dan juga Wiryono. Alasannya adalah karena mereka itu suka mangkal dari pagi sampai siang hari. Bahkan dia bilang tadi kan sudah ada keterangan tertulis kesepakatan. Ini dilakukan 3 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya menurut aku sih nggak fair ya. Nanti juga sama, kalau pedagang motornya juga banyak, rame, namanya juga rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya. Aku yakin pasti akan dicari-cari lagi. Nggak boleh pedagang motor juga ke sini gitu. Ini tentang ya main pencet bola aja gitu. Jadi nggak heran persatuan dari Ketua Paguyuban Pedagang Sayur Etek Magetan mendukung pedagang sayur keliling Marno dan Wiryono untuk dihentikan persidangannya. Karena kan ya dikatakan bahwa begini, mereka punya mobil katanya, mobil pick up. Beda sama yang jualan motor-motor, kata Bitner Sianturi. Kalau yang pakai motor itu kan boleh dibilang adalah menengah ke bawah, ekonominya pas-pasan. Tapi kalau yang punya mobil, katanya sudah termasuk yang menengah atas. I don't think so. Di zaman sekarang kita bisa melihat seseorang hanya dari kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Apalagi juga mobilnya kan mobil pickup. Kalau dia nyicil, kalau dia ada cerita di belakang itu bagaimana mendapatkannya, mungkin minjem atau sebagainya, nggak bisa dijustifikasi.
Tapi sebenarnya gini ya, dari Bitner Sianturi ini, kenapa dia ngerasa pede, dia kayaknya emang melek sama hukum, dikit-dikit langsung lapor begitu. Tapi hati-hati juga loh, karena dari pihak Pengadilan Negeri Magetan, keterangan dari jubirnya adalah Dedi Alparesi mengatakan bahwa di hari kemarin itu sudah dilakukan kayak mediasi sebenarnya untuk dibuat perdamaian, tetapi dari pihak penggugatnya ngerasa tidak mau berdamai, mau melanjutkan prosesnya. Kalau di hukum pidana ini kan perdata ya teman-teman, kalau perdata itu kan sanksinya adalah uangnya harus dikembalikan. Kalau si Bitner Sianturi menang, bukan dikembalikan, tapi uangnya harus dibayarkan begitu. Tapi kalau pidana, itu kan dia nggak bisa ngebayar, akan ada kayak sanksi pidananya dan penjara begitu. Tapi kalau seandainya nanti ini menang, dan dua orang pedagang sayuran Marno dan Wiryono harus ngebayar dan dia nggak sanggup, itu bagaimana konsekuensinya? Ya pada umumnya sih kalau aku tangkap dari banyak hasil sidang ya, itu akan diberikan kayak pidananya juga nggak sih? Kan ada seperti itu biasanya harus mengganti rugi sekian miliar atau diganti kurungan pidana berapa lamanya begitu. Ya aku sih pribadi nggak mendukung yang melaporkan ya. Bagi aku konyol banget kenapa persaingan bisnis sampai seperti ini. Kecuali yang melakukan aturan seperti itu adalah perusahaan tertentu, misalnya kayak Alfamart, Indomart, mereka punya aturan di perusahaannya mereka sendiri. Kalau antara jarak Alfamart itu jaraknya sekian, boleh di spesifik di area-area yang ramai kayak turistik itu deket-deketan boleh satu brand. Tapi kan Alfamart itu nggak bisa mengatur Indomartnya karena beda perusahaan. Begitupun juga sama dengan warung-warung kelontong. Apa bisa mengatur hal-hal yang seperti itu kecuali masih dalam satu brand yang sama? Kalau menurut aku sih dugaanku adalah terkait dengan kayak kesewenang-wenangan aja. Dan sekarang aku yakin Bitner Sianturi ini juga menjadi kayak mungkin public enemy di masyarakat sekitar, warga